naik haji tetap ke Mekah bos, tetap. Kan sering diserang, oh Islam Nusantara kalau mau naik haji berarti ke Borobudur aja. Ini goblok ini sawabit. Orang boleh tetap harus naik haji ke Mekah, tapi apakah di Mekah nggak boleh pakai sarung? Boleh bos, karena nutup aurat. Ini loh Islam Nusantara itu gitu konsepnya. Nggak harus pakai gamis, meskipun kemarin saya waktu umroh pakai gamis terus ya, sekali-sekali lah. Nah, ini yang dimaksud oleh Phil Caruso, bahwa hanya NU yang memiliki konsep seperti ini dalam membangun kecintaan terhadap negara, hanya NU. Yang kedua, menurut Phil Caruso, NU tidak pernah punya riwayat pengkhianatan terhadap Indonesia. Tepuk tangan untuk NU. Apa buktinya? Pernah nggak NU memberontak kepada negara ini? Ini saya jelaskan. Ketika Indonesia baru merdeka, ada kelompok ekstrim sayap kanan langsung membuat proklamasi kemerdekaan negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Ketuanya Kartosuwiryo. Ini dari kelompok ekstrim kanan, bukan NU ini bos. Ini pertama sesudah merdeka loh ini. Dan perlu diketahui Kartosuwiryo ini adalah penandatangan Sumpah Pemuda. Tapi karena dia tidak puas dengan kue kekuasaan yang ditawarkan oleh Soekarno, lalu dia memilih untuk memberontak. Oleh Soekarno dia ditawari untuk menjadi Menteri Agama, dia nggak mau. Dia maunya menjadi Wakil Presiden. Tapi kemudian kekecewaan itu, dia membuat enklave sendiri di Tasikmalaya dan memproklamirkan negara Islam Indonesia. Berkhianat sudah. Lalu kemudian membuat downliner, membuat firqoh baru, Andi Aziz di Makassar, Kahar Muzakkar Kalimantan Selatan. Ini semua Darul Islam Tentara Islam Indonesia, kelompok ekstrim sayap kanan. Ini mereka. Lalu pada zaman Soekarno, NU seperti apa? NU bahkan mau berdampingan dengan komunis dalam konsep nasakomnya Soekarno. Demi apa? Demi negara, Pak. Demi negara. Adik-adikku sekalian, NU itu kalau udah negara, udahlah pokoknya merem aja, pasang badan. Sampai disuruh berdampingan dengan komunis pun mau. Gimana? Dan setelah itu apa? Orang-orang komunis menyembelih kiai-kiai dan santri NU. Dan ketika orang-orang NU melakukan perlawanan, dituduh pelanggaran HAM. Ini NU ini. Padahal dia pasang badan untuk negara ini. Dan ketika zaman Soeharto, digencet, diintimidasi, diawasi, dicurigai NU. Ketika Gus Dur menjadi ketua PBNU, dibuat sosok tandingan namanya Abu Hasan di Muktamar NU di Cipasung tahun 94. Karena apa? Soeharto takut dengan kekuatan besar NU untuk menggusur kekuasaannya. Sehingga apa? Gus Dur ingin digusur oleh Soeharto untuk diberikan sosok baru, orangnya pemerintah, namanya Abu Hasan. Ini NU selalu dicurigai. Lalu kemudian ketika Gus Dur diturunkan oleh kelompoknya gelandangan politik secara inkonstitusional, apakah ada orang Nahdien yang memberontak? Datang ke Jakarta berbondong-bondong menghancurkan dan membakar Jakarta? Ada nggak? Nggak ada. Ini tokoh utamanya NU diturunkan paksa menjadi dari kursi kepresidenan, didegradasi dengan undang-undang yang memang dibuat untuk menurunkan Gus Dur. Apakah orang NU kecewa lalu meludahi Monas sehingga Monas tenggelam oleh ludahnya orang NU? Gak ada. Apakah orang NU kemudian menjadi Monas Limin? Gak ada. Apa kata Gus Dur? Tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Persatuan dan kesatuan negara ini jauh lebih penting. Itu Nahdlatul Ulama. Nah kemudian Nahdlatul Ulama ini menjadi kokoh dan menjadi penting di Indonesia. Makanya kemudian kelompok Hizbut Tahrir, Wahabi Salafi, kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin ingin merobohkan NU bos. Hari ini semua kita berusaha dipecah belah. Dan bahkan ajaran-ajaran ulama NU untuk menghormati para habaib pun dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu untuk memecah belah NU. Dibuat boneka-boneka oknum habaib yang mencaci maki NU. Padahal Pak, hanya di Indonesia kita itu menghormati habaib sejadi-jadinya. Di negara lain nggak kayak kita Pak, biasa aja. Biasa aja ketemu Habib tuh biasa, bahkan salaman begini.